Dulu itu ada orang yang suka hutang. Nah, jadi lagu merah mah gali lobang tutup lobang gali terus pokoknya gali lobang tutup lobang itu mesti nih hutang nyaur hutang maneng kok hutang maneng nyaur maneng kan menurut mesti nih. Nah, ini enggak ada orang yang suka hutang ya tapi nggak bisa mengembalikan janji tok. Nah, aku hutang apa? Duit 1.000, insya Allah minggu ngarep tak balik no. Tapi setelah minggu depan nggak bisa mengembalikan hutang ke orang lain. Janjinya seminggu, nggak bisa mengembalikan hutang ke orang lain. Sampai hutangnya itu banyak. Kebetulan ini yang dihutangi agak banyak, katakanlah 5 juta, ya toh? Para pemirsa, monggo di subscribe channel ini, di like dan share di media-media sosial milik kalian. Biar saya semangat upload video kisah-kisah dan biografi. Hei, kalian nonton tok tapi nggak subscribe. Di sini. Yuk kita subscribe bareng-bareng channel ini. Kita jaga channel ini. Katakanlah sing diutangi itu Yusril. Oh, namanya orang hutang ngomong lah lemes ya. Bawa harus tahu sama kangen aku. Padahal biasanya kumpul kan ngono. Mata murid kono ketok biasanya ngono kan. Ketok loho ayo. Tapi begitu hutang, sorry. Winane kon tarasani. Kayak pindahannya kamu itu tak bahas dengan istri. Kangen aku sama Yusril. Rekete kan? Tujuannya wajib oleh utangan. Ya begitu akhirnya. Sing Yusril paham betul sama temannya. Ini kalau ngomongnya kayak gitu berarti ada perlunya. Nggak usah basa-basi. Ada perlu apa? Ternyata mau hutang katakanlah 5 juta ya. Ngawur kok banyak banget 5 juta. Biasanya kalau pinjem kamu itu ke teman-teman cuma 100.000, 200.000. Sekarang kok 5 juta. Alasannya dipakai sesuatu yang penting, kebutuhan yang itu sangat penting. Terus kapan kembalikan? 2 minggu. Beneran tak? Iya 2 minggu. Saya ini soalnya ada job-joban begini dan insya Allah ini jelas berhasilnya ini. Saya dapat untung nanti, dapat untung 15 juta. Kalau untung 15 juta, tak kembalikan ke kamu 5 juta, kan masih ada 10 juta. Nah temennya yang goblok bisa percaya. Ya wes, 2 minggu ya? Iya. Akhirnya yang namanya Yusril tadi, yang namanya orang yang hutang 5 juta tadi, ya habis uangnya. Belum sampai 2 minggu, uangnya habis. Kemudian ibaratnya Yusril yang dihutangi tadi nagih. Ini sudah 2 minggu. Katanya kamu mengembalikan 2 minggu, gitu kan? Wah, luput di Yusril, luput. Cuma 3 hari lagi. Nah kata Yusril, ya 3 hari. Kalau 3 hari nggak bisa mengembalikan, tak perkarakan. Diperkarakan nanti. Sidang ke polisi. Yowes. Akhirnya sampai 3 hari nggak bisa mengembalikan. Yusril melarikan diri. Nah warung-warung, pindah-pindah warung, tidak ketemu. Kamu lah pokoknya pindah-pindah, tidak kena ditoleh, gak kena ditagih. Ngerasa ditipu, akhirnya melaporkan ke polisi. Pengaduan diterima, laporan diterima, otomatis
harus ada bukti, dan memang terbukti karena waktu utang itu ada perjanjian, ada hitam di atas bukti. Akhirnya hitam di atas bukti terima polisi dan akhirnya dilapor. Apa itu? Polisi menindaklanjuti karena berita acara sudah masuk di berkas pengadilan. Akhirnya yang namanya yang hutang ke Yusril tadi ada panggilan dari pengadilan. Ya pertama jelas diproses nang Polda dhisik nang anu kan ngono. Dan clear, akhirnya harus masuk sidang. Dan yang hutang tadi setiap dipanggil ke kepolisian nggak datang, di sidang nggak datang, pokoknya nggak datang. Ya karena memang salah, nggak ada duit. Akhirnya notok, akhirnya dijemput paksa oleh pihak kepolisian. Ketemu yang hutang tadi, ketemu dijemput paksa dan sidang pertama dimulai. Ini kisah nyata, tapi nggak zaman baru ini, zaman yang agak lampau. Dan akhirnya sidang dimulai dan memang terbukti punya hutang tadi. Akhirnya sidang kedua, ketiga vonis, yaitu divonis di penjara sampai bisa mengembalikan. Nah, secara akal jelas lama mengembalikan itu, jelas aku di penjara lama, kata yang hutang tadi. Ya, sedangkan aku punya tanggungan anak istri di rumah, lah istriku nggak kerja. Akhirnya divonis, dihukum. Pertama, pokoknya dihukum selama bisa mengembalikan hutangnya. Pusing yang hutang tadi. Akhirnya berdiri, entek akalnya, habis akalnya. Maaf Pak, langsung berdiri ketika vonis. Maaf Pak, saya bisa ngajukan permintaan. Apa? Pak, kalau saya di penjara, anak istri saya di mana di rumah? Kata sidang, Mas, ini sidang tidak membahas keluarga sampean. Yang penting sampean salah, ya udah terima hukumannya. Tolong Pak, jangan sekarang saya ditahan. Oh nggak bisa karena vonisnya sekarang. Duduk lagi, bingung lagi. Lah, saya di sidang ini istri dan anak nggak tahu, pikirannya gitu. Nah terus kalau nyari saya gimana nanti? Minimal saya pamit dulu, gitu kan? Minimal saya pamit dulu. Boleh nggak Pak saya pulang untuk pamit? Jaminan kamu apa? Kan nggak ada. Kok iso loh tiba-tiba berani ngomong gini? Rasulullah Pak, jaminan saya Rasulullah. Enggak kenal kau apa zaman ini satu kok langsung Rasulullah jaminan. Karena dia yakin, ingat omongan kiainya, ingat omongan para kiai-kiai bahwa orang yang baca sholawat gak mungkin disia-siakan oleh Allah dan Rasulullah. Saya kepepet sekarang. Saya nggak ada lagi kecuali harus sholawat, harus minta sama Allah dengan lantaran sholawat. Nah, sampai mau pulang jaminannya apa? Rasulullah. Ketawa orang-orang. Kau dulu kenal kapan? Kenal Rasulullah. Semua ketawa semua, merendahkan. Tapi ada hakim satu yang saya yang jamin Pak. Kamu kok berani menjamin orang? Saya nggak berani menjamin sebenarnya, tapi karena Rasulullah yang dibuat jaminan, mau nggak mau saya harus percaya. Kalaupun dia bohong, maka dia nanti berurusan dengan Allah, berurusan dengan Rasulullah. Karena berbohong atas nama Allah dan atas nama Rasulullah. Kalau jadi saya, sekali janji, sekali jaminan atas nama Allah dan Rasulullah, saya anti akan mengingkari. Saya yang berani. Betul begitu? Masih tetap buat jaminan Rasulullah? Iya Pak.
Ya udah, tak kasih waktu 24 jam. Besok kamu datang ke sini lagi untuk penahanan. Ya Pak. Pulang. Istrinya seneng suaminya pulang, anaknya juga ngumpul semua. Tapi akhirnya diceritakan masalahnya, nangis istrinya. Loh Mas, biasa sampean kan mestinya ditahan, kok bisa pulang gimana? Saya ini waktu itu sudah kalah pikiranku, nggak bisa bikin jaminan apa-apa. Akhirnya saya membuat jaminan atas nama Rasulullah. Kata istrinya, ya apa sih kan, sampean jaminan kok gak tanggung-tanggung. Jaminan sawah kek, sawah punya tak? Ya nggak punya. Mobil kek, lah mobil punya tak? Yes, mobil tonggo. Enak nggak bisa ya toh, Kang. Terus gimana ini? Ini waktunya sudah sedikit, sampean harus kembali lagi ke ruang sidang untuk penahanan. Gimana? Ini malam, tinggal malam ini saja. Besok sampean kan, ya udah deh, namanya lesan sudah terlanjur membuat jaminan, maka harus saya buktikan. Dengan cara apa kan? Baca sholawat sekarang. Baca sholawat sekarang. Istri, anak, dan suaminya, sing duwe utang nang punya utang tadi, sholawat gak berhenti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai menjelang subuh. Ternyata menjelang subuh, anak yang hutang, orang yang hutang tadi mimpi ketemu Rasulullah di dalam tidur. Nah, Rasulullah bilang begini, apa katakanlah, Fulan, Rasulullah, ya, panjenengan kok sampai hadir ya Rasul? Ada apa? Loh kok tanya? Kamu kan sudah buat jaminan buat saya. Kamu kan sudah buat jaminan atas nama saya. Dan kamu sudah baca sholawat semalaman, ya, untuk saya. Mana mungkin saya membiarkan? Kata Rasul gitu. Mana mungkin saya membiarkan? Udah, gini, Fulan, kamu keluar, habis bangun nanti, habis ini, kamu keluar, temui gubernur. Ibaratnya Surabaya, temui gubernur Surabaya. Siapa jenenge ini? Gak kenal, gubernur Surabaya gak kenal. Yes. RW Prapen, RT Prapen, Lurah Prapen. Kawan mau Prapen, gak ada Lurah Prapen. Aku dewe terus mau gak ada Lurah lagi. Yes. Temui gubernur. Lah orang itu kaget, nggak tahu kenal gubernur, rakyat jelata kok juga nama main gubernur. Bilang sama gubernur, gubernurmu itu ahli sholawat sama aku, kata Rasulullah. Istiqomah 400 setiap hari. Tapi Selasa kemarin dia ragu terhadap hitungannya. Dia ragu, iki oleh 300 sampai 400 sholawatku itu. Ketiduran. Dia ragu, waktu bangun, waktu ngantuk, terus bangun, tadi sholawatku sudah 400 gak ya? 300 apa 400? Bingung, sampai menjelang pagi, karena malam. Bilang, salamkan sama gubernurmu itu, salam dari aku. Bilang sama gubernur, sholawatmu sudah pas 400. Padahal gubernur itu gak bilang siapa-siapa kalau dia tiap hari baca sholawat, apalagi jumlahnya. Akhirnya orang itu tadi sowan ke gubernur, ya itu prosesnya sulit. Tapi karena sambil meneteskan air mata, sambil sandiwara, akhirnya ditemukan dan gubernur selak keburu-buru mau tugas. Ya ada apa? Sampaikan saja laporannya ke aduannya ke ajudan saya. Enggak Pak, ini langsung dari Rasulullah. Kenapa? Kaget. Sampai dapat salam dari Rasulullah. Kaget. Waalaikumsalam. Kayak kamu ini, bohong ya kamu? Gini Pak, Rasulullah bilang begini, sampaikan salamku pada gubernurmu.
Waalaikumsalam, kata gubernur. Terus sampean hari Selasa kemarin kata Rasulullah ragu terhadap hitungan jumlah sholawat sampean 300 atau 400. Kata Rasulullah sudah pas 400 dan sudah sampai ke Rasulullah, diterima oleh Allah dan sudah nyampe ke Rasulullah. Ingat di kitab orang yang mimpi Rasulullah beneran apa bohongan. Rasulullah nggak bisa disamakan dengan atau ada iblis nyerupai Rasulullah, nggak bisa. Ya tak? Berarti beneran kan? Kaget loh. Bener juga. Kalau anak ini bohong, nggak mungkin tahu kalau saya baca sholawat, nggak mungkin tahu kalau saya baca sholawat dan ragu hari Selasa kemarin, dan jumlahnya pun tahu. Langsung nangis. Yang namanya gubernur tadi karena merasa diperhatikan Rasulullah nangis, duduk nangis, tugasnya dipending semua. Gak. Berarti beneran anak ini. Kok tahu hitungan jumlah sholawatku dan kok tahu saya juga baca sholawat setiap hari. Gitu kan? Terus Rasulullah pesan apa? Kata gubernur. Begini, saya disuruh nemui sampean. Setelah menyampaikan semuanya tadi, sampai disuruh menyukupi kebutuhan saya. Iya, butuh kamu apa? Saya punya masalah, Pak, diceritakan. Dan kebetulan saya berjanji membuat jaminan atas nama Rasulullah. Iya, terus? Ini urusan apa? Hutang, Pak. Hutang kamu berapa? 5 juta. Oke. Saya ini, udah 5 juta buatmu. Ini yang 5 juta lagi saya sodako buat kamu. Berarti dikasih 10 juta. Ini yang 5 juta untuk kamu. Seneng di peluk gubernurnya tadi, dan gubernurnya juga menangis karena merasa bangga diperhatikan Rasulullah. Gitu. Biasanya nggak kocok ini kalau sengengi mantul ya, kalau mantul beres tenang aja. Tembus jaya. Paham? Tembus jaya. Bes, akhirnya datang ke persidangan. Sidang sudah mulai hampir ditutup. Berarti gak bener anak ini. Di sidang ternyata belum datang. Gara-gara gubernurnya nangis tadi loh, makan waktu. Sedangkan dalam ruang sidang sudah kumpul menunggu si orang itu tadi kembali ke sidang untuk menerima keputusan atau penahanan. Kakek cangkem, mungkin kakek dipercaya, nggak bisa dipercaya. Akhirnya sampean Pak Hakim yang menjamin itu, sampean yang harus nanggung hukumannya. Iya, karena saya yang bertanggung jawab, saya akan tanggung jawab. Setahu saya kalau urusan ini urusan yang dikaitkan dengan Rasulullah akan menjadi baik. Kata hakimnya ini, akan menjadi baik. Begitu ditutup, dah kita tutup. Sidangnya oke? Oke. Caca, assalamualaikum. Datang orang itu. Tiba-tiba datang pas menjelang sidang tuh tutup, menjelang bubar. Ternyata yang telat juga ada. Hakimnya, kemudian penuntutnya, kemudian Yusril pisan sing diutangi itu. Yusril baru datang. Yusril yang diutangi sama penuntut umum itu juga datangnya telat, barengi sama ya agak telat dikit lah pokoknya. Gimana setelah sidang? Pak, saya kembalikan uangnya karena kan baru dapat uang 10 juta tadi. Lunas? Iya lunas. Wah, alhamdulillah. Kembalikan 5 juta. Yang namanya Yusril. Gimana Pak Yusril? Yang dihutangi? Ya Pak, saya terima. Tapi ini 5 juta tak kembalikan ke uang orang ini, dan ini 3 juta sodako untuk saya ke. Lu kok bisa lu sampean dihutangi kok malah sodako? Ya Pak, saya semalam ditemui Rasulullah. Saya disuruh membebaskan hutangnya orang ini, dan saya disuruh sodako ke orang ini. Karena saya punya ini 3 juta, ini 3 juta, yang 5 juta tak kembalikan, bebas. Yang hakimnya yang anu tadi, yang datangnya telat, oke, ini ada 15 juta malah.
Ini 15 juta untuk sampean. Loh kok bisa? Sampean kenal dengan orang yang hutang ini? Enggak. Tetangga? Enggak. Terus saya semalam juga mimpi Rasulullah dan disuruh mencukupi kebutuhan orang ini. Nah, itulah kisah ajaibnya sholawat yang tanpa diduga. Gitu. Kalau kamu cari hal yang terduga, ya sulit. Tapi kalau yang nggak terduga, Allah pasti ngasih keajaiban. Apalagi itu atas nama sholawat. Ragu, pahala. Oh ragu. Ya sebenarnya ya, bisa pendek, tapi kawin sholawat nganggur-nganggur. Coba di istiqomah. Sholawat tidak kena. Terserah pilihan. Sallallahu ala Muhammad. Apa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kok jelas milih yang pertama, Pak. Misalkan kalau saya takut, jelas milih yang pertama. Yang situ sallallahu ala Muhammad, yang sini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus si bodoh aku, kok takut? Kan milih sing ndi? Kok bodoh aku? Terus soalnya jawabannya jelas, welo-welo, pertelo, jelas pilih yang pertama. Sallallahu ala Muhammad. Ganjaran nih gede sini, podo. Paham? Jadi nokon salawat dowo ganjarannya enggak. Salawat semua sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kon gawe nang pawon ganjaran, kon gawe ngutang anak yo ganjaran, kon gawe sembarang ganjaran. Paham ya? Ya wis, ngono ae. Wallahu alam. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan, perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan. Tayangan tansah gawe rupeto Let's go.